Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babi Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akhir-akhir ini muncul di akun TikTok saya maupun di channel YouTube saya. Jadi memang sejak bulan Oktober ini hampir semua lembaga keuangan ya, terutama perbankan itu sedang gencar-gencarnya melakukan penagihan. Jadi karena mereka sejak awal tahun itu sudah ditarget, target pencapaian laba, target pencapaian outstanding credit, target pencapaian pemasukan tunggakan, target penurunan prosentase tunggakan dan sebagainya. Semua target itu bila tercapai maka akan berimbas kepada kesejahteraan mereka. Bisa promosi jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan sebagainya. Maka mereka gencar untuk mengejar target itu. Mereka akan mengejar skala prioritas mana yang belum tercapai. Misalnya kalau belum tercapai pemasukan tunggakan, mereka akan mengejar tunggakan-tunggakan macet. Kalau mereka target laba yang belum tercapai, mungkin mereka akan mengejar pinjaman-pinjaman yang sudah dihapus bukukan dan seterusnya. Maka dari itu banyak teman-teman yang menyampaikan kepada kami tentang agresivitas si abang dalam penagihan. Nah, tentu hal wajar ya, karena mereka adalah momen-momen penting untuk mencapai target yang dibuat oleh perusahaan agar di tahun depan mereka menikmati hasil kerja di tahun ini. Maka banyak pertanyaan, banyak keluhan, banyak laporan yang masuk kepada saya tentang penagihan-penagihan yang nampaknya lebih intens, lebih agresif, lebih menekan dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, sudah saya jelaskan di konten saya sebelumnya bahwa penagihan dengan somasi, dengan pasang plang, kemudian panggil ke kejaksaan atau digugat ke pengadilan, itu semua konteksnya adalah masih dalam rangka menakut-nakutin, gitu ya. Kenapa seperti itu? Saya katakan menakut-nakutin karena kalau memang bank mau, bank bisa melakukan langsung lelang tanpa itu semua, tanpa harus somasi, tanpa harus pasang plang, tanpa harus panggil ke kejaksaan ataupun tanpa harus gugat ke pengadilan. Jadi kalau mereka mau bisa mereka langsung ajukan lelang. Cukup dengan SP1, SP2 dan SP3 mereka bisa ajukan lelang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu saat ini masih dalam ranah itu ya, yang tadi saya sampaikan, dipanggil kejaksaan, digugat ke pengadilan, ataupun disomasi ataupun dipasang plang, itu tandanya mereka belum minat untuk lelang. Atau mungkin mereka tidak bisa melelang juga gitu. Kenapa saya katakan begitu? Beberapa bank yang memang pinjamannya itu mungkin karena dia bank pemerintah gitu ya, menerima jaminan pinjaman yang hanya SPPT gitu kan. Nah, kalau SPPT kan itu bukan bukti kepemilikan tanah ya, itu cuma sekedar bukti pajak atau mungkin surat keterangan dari kecamatan. Nah, itu tandanya mereka nggak bisa melelang. Nah, kalau mereka nggak bisa melelang ya mereka hanya bisa menakut-nakuti selamanya gitu. Jadi Bapak Ibu kalau masih di ranah itu udah tenang aja. Itu yang penting niatkan memang ingin membayar. Jadi jangan pernah berpikir untuk tidak membayar, yang penting kayak gitu. Nah, kalau Bapak Ibu saat ini dalam posisi di situ, komunikasikan dengan baik bahwa kami akan menyelesaikan secepatnya dengan cara mungkin menjual aset atau dari apa yang lain gitu ya. Nah, hal lain yang perlu saya sampaikan, kabar gembiranya,
bahwa Presiden Prabowo baru saja menandatangani Perpres ya tentang penghapus bukuan, penghapus tagihan, pinjaman UMKM dan UKM ya, nelayan, petani. Saya rasa ini kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang PPSK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang tahun lalu sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Karena tahun lalu itu butuh perpresnya untuk operasionalnya, maka perpres itu baru ditandatangani oleh Pak Prabowo. Nah, kalau menurut undang-undang itu pinjaman UMKM sampai dengan 50 juta dan UKM kalau nggak salah ya sampai dengan 500 juta. Jadi kalau kurs sampai 500 juta ya, itu jadi akan dihapus bukukan dan dihapus tagihkan. Nah, kalau hapus buku udah biasa ya, tiap bank pasti melakukan hapus buku. Tapi kalau hapus tagih artinya betul-betul tidak ditagih lagi. Kalau hapus buku masih ditagih, tapi kalau hapus tagih betul-betul tidak ditagih. Dan maksud pemerintah adalah dengan pemutihan tersebut ya, dengan hapus tagih tersebut diharapkan bank mengembalikan jaminan-jaminan debitur macetnya tersebut agar bisa digunakan kembali untuk pinjam. Nah, ini Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 itu memang tujuannya adalah memberikan akses permodalan kepada para debitur yang saat ini setelah pandemi berakhir kreditnya masih macet atau usahanya sebenarnya masih bisa dikembangkan, tapi kesulitan mendapatkan akses permodalan karena jaminan satu-satunya yang mereka miliki masih ada di bank karena kreditnya macet. Nah, tujuan pemerintah adalah dengan dihapus tagih, maka bank akan mengembalikan jaminan-jaminan tersebut, lalu masyarakat bisa menggunakan untuk pinjam kembali. Pertanyaannya, apakah bank mau ngasih kredit kepada masyarakat yang dulunya sudah pernah macet dan jaminannya dikembalikan bukan karena dilunasi? Tentu tujuan pemerintah adalah agar masyarakat bisa mendapatkan akses permodalan gitu. Kalau usahanya masih ada, masih layak, tentu bank masih mungkin memberikan kredit ya, karena bank akan menyalurkan kreditnya berdasar kelayakan usaha. Nah, kalau misalnya pinjaman itu dihapus buku dan dihapus tagih, yaitu pasti artinya di sliknya atau di BI checkingnya juga pinjamannya sudah dinyatakan lunas gitu ya. Beda halnya dengan kalau cuma dihapus buku. Kalau dihapus buku pinjamannya masih ada, masih ditagih gitu ya, walaupun di neracanya bank itu sudah nol, sudah dihapus bukukan, tapi masih ditagih. Kalau ini betul-betul hapus buku dan hapus tagih sehingga pinjamannya dinyatakan lunas dan jaminannya dikembalikan. Nah, tujuannya pemerintah seperti itu, agar masyarakat punya kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Karena saat ini banyak pengusaha-pengusaha UMKM ya yang tidak bisa mendapatkan akses permodalan, sedangkan usahanya sudah jalan kembali gitu. Seperti itu ya kabar baiknya. Jadi kalau Bapak Ibu yang problemnya saat ini sedang ditagih, sedang ditekan seperti itu, ingat aja Pak Prabowo sudah menandatangani perpresnya. Mudah-mudahan segera dikembalikan jaminannya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.